Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Oli Effendi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai 7 bangunan unik dan aneh yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki beberapa bangunan unik dan aneh, baik karena arsitektur, sejarah, maupun kisah mistisnya. Contohnya Lawang Sewu di Semarang dengan ratusan pintu, Rumah Setan di Malang atau Loji Freemason, Rumah Ranting, hingga bangunan terbengkalai seperti Resto Majapahit di Jogja. Bangunan ini sering menarik perhatian karena kesan angker atau desainnya. Berikut adalah daftar bangunan yang dianggap aneh atau unik di Indonesia. Pertama, Lawang Sewu, Semarang. Lawang Sewu yang terletak di jantung kota Semarang bukan sekadar bangunan kolonial biasa. Ia adalah perpaduan antara kemegahan arsitektur dan aura misteri yang sulit dipisahkan. Keunikan utamanya terletak pada namanya yang berarti 1000 pintu, meski secara aktual jumlah pintunya tidak mencapai 1000. Penggunaan jendela-jendela tinggi dan besar yang menyerupai pintu menciptakan ilusi optik yang luar biasa, memberikan kesan kemegahan yang tak berujung, sekaligus sistem sirkulasi udara yang sangat canggih pada masanya. Sisi aneh atau eksentrik dari bangunan ini muncul dari kontras fungsinya di masa lalu. Dirancang oleh arsitek Belanda sebagai kantor pusat perusahaan kereta api atau NIS, gedung ini memiliki struktur bawah tanah yang awalnya berfungsi sebagai sistem pendingin ruangan berbasis air. Namun, lorong-lorong gelap ini justru menjadi saksi sejarah kelam saat beralih fungsi menjadi penjara bawah tanah yang sempit dan kejam pada masa pendudukan Jepang. Secara visual, keunikan Lawang Sewu diperkuat oleh kaca Patri Pabriano yang indah di gedung utama, yang menampilkan simbol-simbol kemakmuran dan teknologi masa itu. Namun, suasana di dalamnya sering kali terasa berat bagi sebagian orang, di mana lorong-lorong simetris yang panjang menciptakan suasana sunyi yang mencekam. Kombinasi antara estetika Art Deco yang elegan dengan sejarah transisi dari pusat administrasi modern menjadi tempat penahanan menjadikannya salah satu bangunan paling ikonik sekaligus penuh teka-teki di Indonesia. Perpaduan keindahan visual dan narasi sejarah yang dramatis inilah yang membuat Lawang Sewu tetap magnetis bagi para pelancong. Kedua, Rumah Setan, Malang. Gedung yang dikenal masyarakat sebagai Rumah Setan di Malang, atau secara resmi bernama Gedung Yayasan Gotong Royong, menyimpan perpaduan unik antara kemegahan arsitektur kolonial dan selubung urban legend yang kental. Terletak di kawasan strategis, bangunan ini sebenarnya adalah bekas rumah duka atau tempat persemayaman abu jenazah bagi warga Tionghoa, yang secara arsitektural memiliki ciri khas yang sangat kontras dengan bangunan modern di sekitarnya. Keunikan utama bangunan ini terletak pada gaya arsitekturnya yang mengusung langgam Indis Empire Style. Pilar-pilar raksasa yang menjulang tinggi di bagian fasad memberikan kesan otoriter sekaligus elegan, mencerminkan kejayaan era kolonial di Malang. Jendela-jendela besar dengan tralis besi kuno, serta langit-langit yang sangat tinggi menciptakan sirkulasi udara yang baik, namun di sisi lain memberikan kesan dingin dan sunyi. Detail ornamen pada dindingnya menunjukkan ketelitian seniman bangunan masa lalu, yang sulit ditemukan pada konstruksi masa kini. Sebutan aneh sering disematkan karena kontradiksi fungsinya, meskipun secara fisik terlihat seperti istana atau gedung pemerintahan yang mewah. Aktivitas di dalamnya berkaitan dengan kematian dan penghormatan leluhur. Lorong-lorongnya yang panjang dan pencahayaan yang minim pada sudut-sudut tertentu seringkali memicu imajinasi liar masyarakat. Mitos mengenai penampakan noni Belanda hingga suara-suara misterius menjadi bumbu yang membuat gedung ini disebut Rumah Setan. Keanehan ini justru menjadi daya tarik tersendiri, mengubah bangunan bersejarah ini menjadi ikon wisata bagi para pemburu nuansa horor dan pecinta sejarah arsitektur di Kota Malang. 3. Rumah Ranting, Bandung. Rumah Ranting di Bandung bukan sekadar bangunan, ia adalah manifestasi dari imajinasi yang liar dan eksperimental.
Berlokasi di kawasan sejuk, bangunan ini mencuri perhatian karena pendekatannya yang sangat kontras dengan arsitektur modern pada umumnya. Salah satu keunikan utamanya adalah penggunaan material alami yang mentah. Sesuai namanya, bangunan ini seolah dibalut atau disusun dari ranting-ranting kayu dan material daur ulang yang dibiarkan terekspos tanpa finishing yang halus. Hal ini menciptakan tekstur organik yang membuat bangunan tampak seperti organisme hidup yang tumbuh dari tanah, bukan konstruksi beton yang kaku. Secara visual, rumah ranting menawarkan estetika rustik industrial yang sangat kental. Pencahayaan alaminya pun unik. Celah-celah di antara material bangunan menciptakan permainan bayangan yang dramatis di dalam ruangan, memberikan suasana magis saat matahari terbenam. Keanehan bangunan ini terletak pada struktur ruangnya yang tidak lazim. Anda tidak akan menemukan simetri sempurna di sini. Sudut-sudut bangunannya seringkali asimetris, dengan tangga atau sekat yang diletakkan di posisi yang tidak terduga, memberikan kesan seperti berada di dalam labirin atau rumah pohon raksasa yang surrealis. Bagi sebagian orang, desainnya mungkin terasa berantakan, atau belum selesai atau unfinished, namun itulah daya tarik utamanya. Ada kesan ketidakteraturan yang disengaja atau deadly chaos, di mana setiap sudut seolah menyimpan cerita berbeda. Penggabungan antara barang-barang antik, furniture vintage, dan struktur kayu yang tampak rapuh namun kokoh, menciptakan aura misterius yang jarang ditemukan. Pada destinasi wisata lain di Bandung, rumah ranting adalah bukti bahwa arsitektur bisa menjadi media seni yang melampaui batas fungsi, menjadi ruang di mana keanehan justru menjadi daya tarik yang paling dicari. 4. Restoran Terbengkalai Yogyakarta. Yogyakarta memang tidak pernah kehabisan cerita, termasuk dari sisi bangunan-bangunan yang kini ditinggalkan. Salah satu fenomena yang cukup menarik perhatian adalah keberadaan restoran-restoran terbengkalai dengan arsitektur yang melampaui masanya, menciptakan perpaduan antara kemegahan masa lalu dan suasana mistis saat ini. Keunikan utama dari bangunan-bangunan ini terletak pada skala dan konsep visualnya. Beberapa restoran terbengkalai di pinggiran Jogja dibangun dengan gaya kastel Eropa atau rumah kolonial megah yang kontras dengan lanskap pedesaan di sekitarnya. Struktur jendela tinggi dan pilar-pilar beton yang kini tertutup lumut memberikan kesan seperti pintu gerbang ke dimensi lain. Detail interior yang masih tersisa, seperti sisa-sisa ubin kunci atau lampu gantung yang berkarat, menunjukkan bahwa tempat ini dulunya adalah simbol gaya hidup kelas atas yang kini tak berdaya melawan alam. Sisi aneh muncul ketika kita melihat bagaimana geometri bangunan berinteraksi dengan vegetasi. Seringkali ditemukan pohon beringin atau tanaman merambat yang tumbuh tepat di tengah-tengah ruang utama, seolah-olah alam sedang menelan kembali struktur tersebut. Ada pula tata ruang yang membingungkan, lorong-lorong sempit yang berujung pada balkon luas, yang menghadap ke arah Gunung Merapi atau sungai, memberikan sensasi melankolis sekaligus mencekam. Keanehan ini semakin diperkuat oleh akustik ruang. Di dalam bangunan yang luas dan kosong, suara angin yang bergesekan dengan retakan dinding seringkali menghasilkan bunyi siulan yang unik. Kombinasi antara keindahan arsitektur yang salah tempat dan keheningan yang tebal menjadikan restoran terbengkalai di Yogyakarta bukan sekadar puing, melainkan sebuah instalasi seni yang menceritakan tentang kejayaan yang memudar di bawah bayang-bayang tradisi Jawa yang kental. 5. Toko Merah Jakarta. Berdiri mencolok di kawasan Kota Tua Jakarta, Toko Merah bukan sekadar bangunan tua dengan warna yang berani. Keunikannya melampaui estetika visual, menyimpan lapisan sejarah yang memadukan kemegahan, fungsionalitas, hingga jejak kelam masa lalu. Sesuai namanya, keunikan paling nyata adalah fasadnya, yang seluruhnya berwarna merah bata. Namun, di balik keindahan warna tersebut, tersimpan keanehan sejarah yang dipercayai masyarakat secara turun-temurun. Konon, nama Toko Merah muncul setelah peristiwa kelam geger Pacinan tahun 1740, di mana air di kanal Kali Besar memerah akibat darah. Meskipun secara arsitektur warna merah ini berasal dari batu bata yang tidak diplester,
dan pengaruh budaya Tionghoa dari pemiliknya di abad ke-19, narasi mistis ini tetap melekat kuat. Bangunan ini sebenarnya merupakan rumah kembar atau dua rumah di bawah satu atap, yang dibangun pada tahun 1730 oleh Gustav Wilhelm van Imhoff. Keanehannya terletak pada gaya arsitekturnya yang eklektik. 1. Barok Belanda. Terlihat pada jendela-jendela besar dan struktur yang kokoh. 2. Sentuhan Tionghoa. Terlihat pada ukiran kayu dan skema warna yang dominan merah. 3. Langit-langit tinggi. Ruangan di dalamnya memiliki plafon yang sangat tinggi, dirancang untuk sirkulasi udara di iklim tropis Batavia yang lembab saat itu. Keunikan lainnya adalah multifungsi bangunan ini. Sepanjang sejarah, Toko Merah pernah menjadi rumah dinas Gubernur Jenderal, Akademi Angkatan Laut atau Academia di Marine, hotel, perkantoran, hingga toko kelontong. Perubahan fungsi yang drastis ini meninggalkan aura gaduh-gaduh pada interiornya, elegan sekaligus misterius. Berada di depan Toko Merah serasa ditarik kembali ke abad ke-18. Tekstur dindingnya yang kasar dan kusen jendela yang tegak kokoh menjadikannya saksi bisu transformasi Jakarta dari pusat kolonial menjadi megapolitan modern. 6. Pura Gua Lawang, Bali. Pura Gua Lawang merupakan salah satu destinasi paling ikonik di Bali, yang memadukan keindahan spiritual dengan fenomena alam yang unik. Berlokasi di Kabupaten Klungkung, pura ini memiliki karakteristik yang membedakannya dari ribuan pura lainnya di Pulau Dewata. Berikut adalah beberapa keunikan dan keanehan yang membuat Pura Gua Lawang begitu istimewa. 1. Istana Ribuan Kelelawar. Keunikan utama pura ini terletak pada lokasinya, yang dibangun tepat di mulut sebuah gua batu alam. Sesuai namanya, Gua Lawah berarti gua kelelawar. Pemandangan ribuan mamalia terbang yang bergelantungan di dinding gua dan berterbangan di area suci menciptakan atmosfer yang magis, sekaligus sedikit misterius bagi para pengunjung. 2. Harmoni antara gunung dan laut. Dalam konsep kosmologi Hindu Bali, pura ini mewakili elemen segara atau laut dan gunung. Sebagai salah satu dari Satkahyangan atau 6 pura utama dunia, Gua Lawah dianggap sebagai titik keseimbangan semesta. Letaknya yang tepat di pinggir pantai, namun terhubung dengan kekuatan bumi atau gua, menjadikannya tempat pemujaan Dewa Mahaswara dan Sang Hyang Basukian. 3. Misteri lorong bawah tanah. Salah satu keanehan yang melegenda adalah keyakinan masyarakat bahwa gua ini memiliki lorong rahasia yang tembus hingga ke Pura Besakih di kaki Gunung Agung yang berjarak puluhan kilometer. Meski secara ilmiah belum terpetakan sepenuhnya, legenda menyebutkan bahwa seekor ayam yang dilepas di dalam gua pernah muncul kembali di area Besakih. 4. Simbolisme Naga Basuki. Masyarakat meyakini bahwa gua tersebut adalah stana dari Naga Basuki, naga penjaga keseimbangan bumi. Suara riuh rendah ribuan kelelawar di dalamnya sering dianggap sebagai napas dari sang naga yang menjaga kesucian pulau. Keunikan ini menjadikan Gua Lawah bukan sekadar tempat ibadah, melainkan bukti nyata bagaimana masyarakat Bali mampu menyelaraskan arsitektur suci dengan keajaiban alam yang tak tersentuh. 7. Islamic Center Indramayu. Masjid Syekh Abdul Manan, atau yang lebih dikenal sebagai Islamic Center Indramayu, bukan sekadar tempat ibadah. Bangunan ini adalah perpaduan antara kemegahan visual, simbolisme lokal, dan beberapa detail unik yang seringkali dianggap aneh, namun memikat bagi para pelancong. Berikut adalah beberapa keunikan dan sisi menarik dari bangunan ini. 1. Arsitektur rasa Madinah. Keunikan yang paling mencolok adalah desainnya yang mengadopsi gaya Masjid Nabawi. Hal ini terlihat jelas dari keberadaan payung-payung raksasa di halaman masjid yang dapat membuka dan menutup secara otomatis. Bagi warga lokal, ini memberikan sensasi beribadah di tanah suci tanpa harus meninggalkan Jawa Barat. 2. Menara yang menjulang tinggi. Masjid ini memiliki 4 menara setinggi 60 meter. Angka ini bukan kebetulan, melainkan simbol dari jumlah rukun iman. Keunikan lainnya adalah fasad bangunan yang didominasi warna emas dan putih, memberikan kesan mewah
dan bersih yang kontras dengan lanskap sekitarnya. Tiga sisi aneh dan menarik, kemegahan di tengah jalur pantura. Seringkali dianggap aneh atau tidak biasa, karena lokasinya yang berada tepat di pinggir jalur utama pantura, yang sibuk, debu, dan panas. Begitu memasuki gerbangnya, pengunjung seolah berpindah dimensi dari hiruk-pikuk truk besar, ke oasis yang sangat tenang dan sejuk. 4. Detail interior yang detail. Di dalamnya, Anda akan menemukan ornamen kaligrafi yang sangat rumit, dan penggunaan lampu gantung kristal yang masif. Lantainya menggunakan marmer berkualitas tinggi, yang tetap terasa dingin meski suhu udara di Indramayu sedang sangat menyengat. 5. Ruang terbuka hijau. Berbeda dengan banyak Islamic Center yang kaku, di sini terdapat taman yang tertata rapi, menjadikannya pusat wisata religi sekaligus tempat rekreasi keluarga yang populer di sore hari. Itulah 7 bangunan aneh dan unik yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di-subscribe channel ini, like, komen, dan bagikan video ini kepada keluarga sobat semua, biar mereka juga tahu tentang channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.